Sorot kayaknya ya. Iya. Saya juga mau Ya. disorot. Nah, Karena memang masalah orang-orang yang masih mengalami pasca trauma, pasca bencana ini juga menjadi masalah kita semua. Kita pasti pilu betul. melihat mereka masih trauma dengan di kondisi Nah, lingkungan pengungsian ini. ketika kita bicara soal hipnoterapi ini, kita juga ingin tahu sebetulnya apa yang dijalani oleh Pak Henry. Bagaimana aktivitasnya sehari-hari agar Anda juga bisa lebih jelas mengenai hipnoterapi ini. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda berikut ini. Berhenti dulu Mbak, sebentar ya, berhenti ya Mbak. Hidup di kota besar seperti Jakarta membawa masyarakat akrab dengan segudang masalah. Problematika hidup di ibu kota tak ayal menghadirkan depresi dalam kehidupan. Sulitnya keluar dari permasalahan tidak sedikit membawa malapetaka. Perlahan tapi pasti, beberapa tahun terakhir sebuah metode terapi bernama hipnoterapi berhasil menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dengan menggunakan alam bawah sadar, seseorang dapat bangkit dari masalah dan menimbulkan motivasi baru dalam dirinya. Hipnoterapi sebenarnya kalau saya kutip dari Department of Education di US, itu merupakan proses tertembusnya critical factor dari pikiran kita dan diterimanya suatu sugesti atau ide di level subconscious. Gitu ya? Di sini apa ya? Ya. Iya, itu dia kalau kita lihat bagaimana aktivitas dari Pak Henry tentunya mudah-mudahan juga bisa memberikan sedikit gambaran bagi Anda. Tapi kalau kita bicara soal hipnoterapi, kalau ngobrol-ngobrol doang sih kayaknya nggak Bicara klop ya. terus dari tadi kita ya. Kita Padahal juga mungkin pengen di lihat rumah nih prakteknya seperti apa sih Nit ya. juga penasaran ya. Kok kamu ngatin saya kalau Silakan ngomongin kamu jadi praktek? korban eksperimennya nanti. Nah, yang perlu kita jelaskan adalah tadi sebelum kita mulai Kompas Pagi seperti yang tadi kita sudah sampaikan, saya dengan Nitya tadi sudah ngobrol-ngobrol dicoba, ya. dengan Pak Henry. Jadi itu mungkin pendekatan supaya kami berdua merasa nyaman Pak ya. Betul. Nggak serta-merta langsung tek begitu Karena Pak butuh ya. waktu Nah, untuk bicara Nitya ya. ternyata yang sukses untuk bisa dihipnoterapi, menjalani tahap selanjutnya. Boleh langsung dicoba Pak. Kira-kira prakteknya seperti apa? Kita jelaskan dulu mungkin ini tipe terapi yang seperti apa gitu. Ini karena dalam rangka motivasi dan goals Betul. untuk tahun Iya. baru gitu ya. Jadi banyak orang di awal tahun udah menyusun goalsnya, apa yang mau dia capai. Checklist. Oke. Dan kebanyakan orang, sebagian besar yang di goalnya tidak tercapai. Walaupun dia sudah sangat ingin, sangat termotivasi untuk mencapai itu. Berusaha gitu ya. Betul. Nah, ada sesuatu yang kita sebut mental block namanya. Nah, mental block itu sesuatu yang mereka percaya dalam diri mereka secara bawah sadar, yang menghalangi mereka untuk bisa mencapai apa yang mereka mau sebenarnya. Nah, di sini saya ingin praktikkan sesuatu dengan Mbak Nitya ya, oke? Untuk memperlihatkan contoh mental block seperti apa sih, dan bahwa itu sebenarnya secara tanpa sadar di kalangan banyak orang sebenarnya punya itu, dan mereka nggak sadari Saya itu. penasaran Pak, apa yang mau Oke, disugestikan untuk Nitya sekarang? Apa yang mau disiapkan nih Pak? Misalnya ya. Oke, Saya perlu apa dulu? kita langsung Kita simulasikan langsung saja ya. Silakan Pak, silakan. Baik, Mbak Nitya sudah bersedia? Sudah bersedia. Siap. Bukan mau lari Asuransi kan? jiwa sudah ada? Sudah ya? Tentang ini kan dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi insya Allah saya aman sampai akhir. Siap Pak. Oke, baik. Oke. Apapun yang saya katakan, bersedia untuk menerima dengan baik semuanya. Bersedia. Saya harus Oke. merem atau enggak? Nanti saya yang beri instruksi. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang niatkan diri aja untuk merelaksasi diri sebentar lagi. Dan pada saat saya katakan tidur, Anda siap untuk tutup mata dan tidur dengan dalam. Dengan rileks sekali, tetap bisa dengar suara saya dengan baik.
Ambil nafas panjang, niatkan dan tidur sekarang. Sangat rileks dan tetap tegak untuk bisa menopang diri Anda. Semakin rileks dengan setiap suara yang Anda dengar, terutama suara saya. Saya akan menghitung dari 5 turun ke 1 dan setiap hitungan membuat Anda semakin rileks. 5, turun semakin dalam. 4, makin dalam makin rileks. 3, tetap tegak dan bisa menopang diri Anda dan semakin rileks. 2, makin dalam makin rileks. Dan 1, sangat dalam sangat rileks. Bagus sekali. Semua yang terasa pada tangan kiri Anda membuat Anda semakin rileks, makin nyaman. Dan pada saat saya jatuhkan, tidur 2 kali lipat lebih dalam. Tidur 2 kali lipat dan tetap tegak. Bagus sekali seperti itu. Pada saat saya hitung sampai 3 nanti, Anda akan membuka mata. Dan Anda akan, setiap kali Anda mencoba untuk bangkit dari kursi Anda tidak bisa bangkit. Anda akan tetap menempel seperti dilem dengan lem yang super kuat dan tidak bisa bangkit dari kursi Anda. Seberapapun Anda mencoba, semakin Anda mencoba, semakin Anda tidak bisa bangkit. Semakin Anda duduk dengan lebih berat, lebih rapat lagi. Jika mengerti, anggukan kepala sedikit. Baik. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, buka mata. Oke, sekarang Mbak Nitya coba berdiri. Usaha berdiri. Semakin berusaha semakin nggak bisa. Mau sih Pak. Oke, sekarang saya kasih sesuatu supaya dia mau berdiri ya. Dia pasti mau berdiri. Waduh. Kalau udah ini pasti dia mau berdiri. Mbak Mungkin Nitya, bisa dibuka ini ada berapa lembar supaya saya makin termotivasi. saya motivasi Mbak Nitya untuk berdiri dan mengambil ini. Silahkan mencoba dan semakin mencoba semakin tidak bisa. Semakin menempel semakin berat, semakin berat. Semakin coba semakin berat. Ya. Kayaknya kan. Ini udah akhir tahun. Oke, baik. Gak jadi ya kalau gitu ya. Habis mau berdiri. Saya kehilangan kesempatan. Itu contoh mental block. Mbak Nitya punya motivasi tadi sebenarnya, betul nggak? Iya betul. Punya motivasi untuk ngambil, tapi gak bisa. Ini bisa diibaratkan seperti kalau orang mempunyai motivasi untuk mencapai hal-hal yang diinginkan dalam hidup begitu ya. Betul. Bahwa dirinya sendiri justru yang memblok keinginan itu. Bener. Boleh diulang mungkin kalau saya nanti. Aduh, bener. Jadi itu contoh bahwa orang ingin punya motivasi tinggi, tapi somehow dirinya sendiri yang memblok karena dia mempercayai hal yang lain. Iya. Seperti Mbak Nitya mempercayai bahwa Anda nempel pada kursi, Anda mempercayai itu. Dan akhirnya tetap nggak bisa Tidak berdiri bisa sampai bangun. kapanpun juga. Selama sugesti itu masih Padahal masih saya dalam sudah pikiran. mengerahkan Benar. segala otot dan upaya untuk melakukan itu. Tapi tadi ada sedikit doubt atau keraguan dalam diri saya sehingga akhirnya tidak Betul. berdiri begitu. Nah Pak Henry, yang saya nggak ragu adalah sesaat lagi kita akan masuk ke komplek. Kita jeda dulu ya, kita nanti akan sambung lagi. Oke, Saat ini mau lagi diberesin aja nggak? Nggak usah, lagi. biar Oh nempel boleh aja Pak, ya. biar Nanti saya bisa aja. bangun. Pertama